Kenapa Malaysia? Karena memang ada satu artikel mungkin di sekitar tahun 2019 yang sempat pernah menyatakan bahwa Malaysia itu bisa menjual harga obat-obatan sekitar 50% lebih murah daripada Wow. global average, ini global average di seluruh Wow. dunia. Dan Malaysia ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita, gitu kan, untuk kita perhatikan karena Malaysia merupakan salah satu destinasi populer bagi masyarakat Indonesia, pasien Indonesia berobat ke sana. Betul. Ya, dari 180 triliun yang Pak Jokowi sempat sampaikan dari Indonesia ke luar Wow, negeri, betul. medical tourism, salah satu porsi terbesarnya adalah di Wow. Malaysia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asyudianti Putri. Hari ini kita akan membahas persoalan yang sekarang menjadi sebuah polemik. Kayaknya tidak ada habis-habisnya dan mungkin belum mendapatkan solusi juga untuk persoalan ini. Yang dimana ini bos di salah satu rumah sakit Indonesia menjelaskan, memberikan tanggapan dia, ungkapan dia, ternyata obat di Indonesia ini lebih mahal dibandingkan dengan obat yang ada di Malaysia. Nanti kita lihat sama-sama videonya seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reaksinya seperti biasa, aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @asyudiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Alkes dan juga obat-obatan kalau di Indonesia lebih mahal 3 sampai dengan 5 kali lipat. Ya, ini benar nggak sih sebenarnya kalau di lapangan, Dok, yang terjadi apakah seperti itu? Ya, mungkin memang kata-kata 3 sampai 5 kali lipat tuh benar-benar quite shocking gitu, Iyalah, mencengangkan ya pastinya. Dan menurut saya kita sendiri sebagai praktisi di rumah sakit gitu ya, di manajemen rumah sakit itu kan sebagai kasarnya garda terakhir ya sebelum layanan itu diberikan kepada pasien. Dan mungkin yang pertama saya mau bahas adalah dari segi negara-negara lain gitu ya. Mungkin yang banyak sekali dibahas oleh pemerintah kita, terutama itu disoroti adalah salah satu negara yaitu Malaysia. Tetangga kita. Ya, tetangga kita gitu kan. Kenapa Malaysia? Karena memang ada satu artikel mungkin di sekitar tahun 2019 yang sempat pernah menyatakan bahwa Malaysia itu bisa menjual harga obat-obatan sekitar 50% lebih murah daripada global average, ini global average di seluruh dunia. Dan Malaysia ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita gitu kan, untuk kita perhatikan karena Malaysia merupakan salah satu destinasi populer bagi masyarakat Indonesia, pasien Indonesia berobat ke sana. Ya, dari 180 triliun yang Pak Jokowi sempat sampaikan dari Indonesia ke luar negeri, medical tourism, salah satu porsi terbesarnya adalah di Malaysia, gitu kan. Alasannya mungkin banyak dan salah satunya itu adalah harga obat yang lebih murah atau pengobatan yang lebih murah. Dan mungkin salah satu yang sangat menarik karena belum lama ini, beberapa bulan yang lalu saya bertemu salah satu CEO atau owner rumah sakit Malaysia yang banyak orang Indonesia berobat di sana. Dan beliau dengan sangat bangganya menyatakan bahwa kalau di Singapura untuk suatu tindakan atau paket tindakan itu mereka jual umpamanya itu $9 di Singapura, di Indonesia umpamanya $6, Indonesia masih lebih murah daripada Singapura. Di Malaysia mereka yakin mereka bisa jual harga $4 katanya. Jadi mereka sangat meyakini itu, dan itu menurut saya menjadi suatu hal yang quite surprising ya, karena berarti mereka tahu itu adalah keunggulan dari mereka, gitu kan. Harga itu menjadi keunggulan dari mereka. Dan mungkin alasannya itu banyak gitu ya untuk hal ini bisa terjadi juga. Kalau kita berbicara tentang obat-obatan dan Alkes, mungkin itu dua hal yang Pak Jokowi juga Pak BGS sering sampaikan gitu ya. Mungkin kita bisa lihat bahwa obat itu terdiri dari beberapa jenis. Itu bukan hanya satu yang kita bilang 3 kali 5 kali lipat, obat apa sih sebenarnya gitu ya. Yang pertama kita ada obat namanya generik gitu ya. Obat yang sudah tidak ada patennya kita buat namanya generik. Terus ada nomor 2 adalah obat me too. Yang itu artinya adalah yang dulunya obat paten tetapi patennya sudah habis. Lalu industri-industri di Indonesia membuat obat itu dengan merek-mereknya mereka sendiri, gitu ya. Dan yang ketiga tentunya adalah obat paten, ya. Dan Alkes itu adalah hal yang berbeda, itu adalah alat-alat medis, kesehatan dan sebagainya lainnya. Dan alasan harganya itu bisa mungkin lebih mahal itu variatif tentunya. Biasanya jatuhnya berarti lebih mahalnya yang di patennya, Dok? Nah, itu ada di paten itu ada alasan tertentu. Kenapa paten itu alasannya berbeda-beda tergantung kategorinya nih. Kalau kita berbicara tentang paten, itu kita berbicara tentang impor.
Karena kita tidak bisa memproduksinya itu sendiri karena memang sudah dipatenkan di luar ya. Berarti kalau kita berbicara tentang impor, kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang ada berkaitan dengan impor. Salah satunya misalnya adalah tarif kita. Itu kan tarif impor di Indonesia mungkin memang rangingnya itu sekitar ada 0% sampai 25%. Tapi 0% hanya untuk sebagian mungkin vaksin-vaksin yang memang untuk public health ya. Tapi kebanyakan 5% ke atas. Gitu. Dibandingkan dengan mungkin negara tetangga kita di Malaysia yang hampir semua obat-obatannya itu hampir tidak kena tarif impor sama sekali. Nah tarif impor ini ditambah lagi dengan PPN yang dulu 10% sekarang menjadi 11%. Sales tax di Malaysia itu 5%. Oke, gitu. Berarti kalau misalnya bisa ditarik dari obrolan kita sampai sini, berarti per masing-masing negara karena ada regulasinya sendiri. Regulasi yang berbeda-beda. Itulah yang membuat kemudian harganya jadi berbeda-beda, bahkan jadi lebih mahal begitu ya? Bisa jadi gitu. Belum aja selain perpajakan, setelah barangnya itu masuk ke Indonesia, pajaknya ada distribusinya kan, ada rantai distributornya. Dari distributor menjadi subdistributor. Indonesia negara yang luas gitu kan, untuk membagikan ke seluruh pelosok Indonesia kan juga tidak mudah gitu ya untuk suatu perusahaan dari luar itu mendatangkan obat itu. Jadi dari distributor A ke distributor B ke subdistributor itu kan juga pasti ada biayanya melewati rantai distribusi itu contohnya. Jadi itu salah satu contohnya untuk paten. Nah nomor 2 untuk yang obat generik dan mitunya. Generik itu menarik karena di Indonesia obat-obat generik itu dikontrol oleh pemerintah. Masuk ke e-katalog, harganya itu dikontrol. Jadi kalau dibilang bahwa obat generik kita lebih mahal daripada tempat lain, menurut saya itu tidak akurat ya. Mungkin kalau paten memang iya, obat generik mungkin tidak akurat. Obat mitu, nah mungkin itu harga kita juga bisa aja lebih mahal. Nah tapi challenge dari dua ini adalah dari segi bahan baku. Bahan baku dari obat-obatan semua industri yang dibuat di Indonesia, kebanyakan berasal dari luar negeri. Kalau nggak Cina atau India, itu adalah 2 yang besar gitu ya di Indonesia. Cina udah biasa lah ya, Cina, kalau bahan baku yang masuk itu dari luar, tentunya kan pasti akan lebih mahal daripada kalau itu diproduksi dalam negeri gitu kan, atau negara Cina itu memproduksi diri sendiri gitu. Dan nomor 2 adalah ada lagi impor tarif dari bahan baku dan pokoknya sebagainya. Banyak pajak itu yang mah juga di Indonesia membuat harga ini kian meningkat juga. Karena dominasi bahan baku memang sejauh ini untuk obat-obatan Indonesia ya lebih banyak memang dari impor. Karena gitu memang ya. ekosistemnya kita belum bisa. Dan yang jadi pertanyaan adalah memang pemerintah itu sangat mendukung ya. Kayak kebijakan terakhir itu contohnya foreign investment untuk industri bahan baku bisa sampai 100%. Gitu kan. Foreign investment untuk industri manufacturing alat medis juga bisa sampai 100%. Jadi mereka sangat mendukung. Dan terakhir ada kebijakan tentang TKDN ya. Untuk penggunaan itu sangat mendukung, insentif sangat mendukung. Tapi pertanyaannya adalah ekosistem yang di luar sana sangat sudah very robust. Mereka sudah melakukan ini sedemikian rupa, sudah banyak yang mengerjakan ini. Apakah ketika bahan baku itu diproduksi di Indonesia itu sendiri, apakah tetap lebih mahal atau lebih murah daripada kita impor? Itu yang jadi pertanyaannya. Kan? Oke, biasanya ada dinamika lagi ya di balik itu ya, kan Dok. The size of the business kan. Benar. Sebenarnya kalau kita lihat dari peran Alkes sendiri untuk menunjang industri medis sendiri kan itu juga cukup besar ya. Kadang kita ada banyak sekali pilihan, kadang juga karena pilihan alatnya makanya kita mau lari ke satu rumah sakit tertentu compare yang lain ya. Bagaimana Indonesia compete dengan ini gitu ya, akhirnya mau tidak mau memberikan harga yang mahal untuk end user, untuk pasien akhirnya, gitu ya Dok? Ya itu kalau kita jatuhnya bisa bilang kayak lingkaran setan gitu ya kita jadinya, karena kalau harganya mahal kita menjadi mahal, pasien tidak percaya dengan kita. Kalau kita nggak mau investasi di alat yang baru ini, pasien tidak percaya. Jadi trust and cost itu kan jadi dua hal yang harus dibalance gitu. Akhirnya nanti pasien ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura dan sebagainya, itu yang disesalkan. Berarti kan dengan kata lain medis industri ini kan, medical industry ini cukup didriven oleh beberapa kondisi-kondisi global ya. Kayak seperti contohnya karena beberapa kontennya adalah impor, dolar kan kemarin juga sempat kembali sempat menguat, walaupun sekarang mungkin secara exchange rate-nya sudah mulai stabil. Tapi ini kan bikin kita terkejut juga ya keseluruhan industri ya Dok. Ini seperti apa mengatasi belum lagi ada kondisi global yang uncertainty gitu, yang kayaknya akan cukup menaikkan cost gitu ya. Ada lagi hal-hal yang ditanggung kurs gitu. Seperti apa Dok? Ya, ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Karena tadi balik lagi di poin pertama adalah dependensi terhadap import itu sendiri untuk alat kesehatan. Dari bahan bakunya yang akhirnya ada efek terhadap industri lokal. Dan juga dari importasi barang jadinya, alat medis berteknologi tinggi dan obat-obatan paten tadi.
di rumah sakitan menurut saya itu kalau kita bisa lihat dari segi obat-obatan, kita bisa merasakan bahwa akhir tahun lalu biasanya mereka akan menaikkan harga setahun sekali, biasanya setiap akhir Satu tahun. tahun sekali. Dan akhir tahun lalu kita sudah merasakan peningkatan rata-rata itu mungkin sekitar 5-10% dari harga obat-obatan itu. Mungkin tahun depan ini akhir Desember kita bisa melihat lagi karena memang pertumbuhan dari dolar itu sangat cepat gitu ya. Penjelasan yang udah dijelaskan sama salah satu bos rumah sakit Indonesia. Jadi ada banyak alasan harga pelayanan kesehatan di Indonesia itu mahal. Salah satunya karena faktor ternyata Indonesia mengimpor bahan baku obat itu dari India, dari Cina gitu. Jadi alasan paling kuatnya adalah karena adanya biaya pajak-pajak yang pajak A, pajak B, pajak C yang mengakibatkan harga obat ataupun alkes di Indonesia itu mahal dibandingkan dengan Malaysia dan juga Singapura, yang menjadikan kenapa rakyat Indonesia itu lebih prepare untuk berobat ke Malaysia dan Singapura karena memang relatif jauh lebih murah dibandingkan harus berobat di Indonesia. Harga obat di Indonesia itu bisa lebih kompetitif lah di pasaran gitu. Semoga bisa dicarikan solusi terbaik untuk obat-obatan, untuk alkes di Indonesia bisa jauh lebih kompetitif dan jauh lebih relatif murah gitu. Sehingga orang Indonesianya bisa lebih percaya dengan dokter di Indonesia, dengan rumah sakit di Indonesia gitu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.